Statistika ini yang pertama kali akan Ibu bahas yaitu ukuran pemusatan data tunggal. Jadi ukuran pemusatan data tunggal ini terbagi menjadi 3. Di sini Ibu udah bagi menjadi 3 bagian. Nah, di sini ada namanya rataan hitung atau disebutnya mean. Yang kedua modus, yang ketiga median. Yang pertama rataan hitung. Oke, ini saya ambil dari contoh buku paket halaman 63 bagian B nomor 1A. Kalau kalian belum ambil buku paketnya silahkan diambil. Buku paketnya udah disiapin ya. Silakan dibuka aja buku paketnya. Langsung coret-coret itu boleh. Saya yakin ini pasti bisa semua nih ya mengerjakannya. Nah, caranya ya namanya rata-rata pasti dijumlahkan ya. Kita tinggal jumlahin aja. 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 ya. Jadi kita hitung dulu sigma X-nya. Jumlahnya berapa? Nanti kita bagi banyaknya data. Oke, sigma X-nya di sini berarti jumlahnya berapa? 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6, yaitu 20 ya. Terus kita bagi, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5. Kita bagi 5. Berarti ini sama dengan 4. 4 itu adalah rataan hitung untuk soal ini. Rataan hitung atau mean, simbolnya adalah X bar. Ini adalah simbol untuk mean. Oke, ini buku paket halaman 63 ya, silahkan ditandakan jawabannya. Tapi ini kan di record ya, jadi nanti kalian bisa lihat hasil recordnya. Berikutnya kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua, ini ada beberapa angka yang dia double atau sama, ya kan? Kalau seperti ini bagaimana cara mengerjakannya? Kalian mau jumlahin semua langsung boleh, atau ada alternatif juga seperti ini. Jadi kita tulis dulu satu-satu. Oke, misalnya di sini 11 ada 1. Oke, 11 kali 1 sama dengan 11. Ya. 10 harusnya sih 10 dulu ya, 10 deh. 10 ada 1 sama dengan 10. Terus 12 ada berapa nih? Oh, ada 1. 12 kali 1 sama dengan 12. 13 di sini ada 1, 2, 3, ada 3. Berarti sama dengan 39. Terus berikutnya 14 ada berapa? Oh, 14 ada 1 dengan 14. 15 ada 2 sama dengan 30. 16 ada 1 juga 16. 17 juga sama ya, ada 1. Nah, ini kita jumlah. Hasil jumlahnya itu kita sebut aja nanti adalah sigma X. Jadi ini jumlahnya berapa? Nah, di sini jumlahnya adalah 146 ya. 146. Nah, ini dari sini sampai sini banyaknya data ada berapa? Ada N-nya ada 11 ya. Jadi mencari rata-rata X bar sama dengan sigma X dibagi N. Sigma X-nya, ini baca sigma ya, sigma X sama dengan 146 dibagi 11. Hasilnya 13,27. Sebenarnya kalau ini 27 ya, kita bisa kecil jadi 13,3 juga boleh. Gitu. Ya, jadi insya Allah kalau rata-rata pasti gampang ya, kalian bisa semua. Oke. Berikutnya, kasus yang ketiga, kondisi yang ketiga, nah seperti ini. Kalau seperti ini di buku paket halaman 63 juga, bagian B nomor 4. Nah, kalau kayak gini bagaimana? Kalau seperti ini juga sama mudahnya. Jadi dia bilang ada 17 siswa dengan nilai rata-rata 79. Berarti karena kita nanti akan mencari rata-rata gabungan, berarti kita akan menjumlahkan semuanya. Sigma X-nya akan kita jumlah. Berarti kita cari dulu nih jumlah dari yang ini. Nah, dari yang sini kita tinggal kali aja. 17 kali 79, ya kan? Ini 25 kali 74.
Ini 32 kali 82. Ya. Nah, tinggal kita hitung aja. 17 kali 79 yaitu 1343. 25 kali 74 yaitu 1850. Dan 32 kali 82 itu hasilnya adalah 2624. Nah, jadi totalnya nanti adalah 5817. Nah, ini kan sigma X. Sigma X ya, sigma gabungan untuk semua kelas. Nah, sekarang saya tanya N-nya. N-nya dari mana? N-nya itu kita dapat dari sini. Nah, ini adalah N. Ini semuanya jumlah, itu adalah N-nya. Karena kan banyaknya siswa, N itu frekuensi atau banyaknya siswa gitu ya. Sini N-nya adalah 74 ya kan. Nah, berarti untuk mencari rata-ratanya X bar sama dengan sigma X dibagi N. Sama ya rumusnya, sigma X dibagi N. Rumus umumnya ya, itu 5817 dibagi 74. Berarti sama dengan 78,608. Boleh kita perkecil jadi 78,61 juga boleh, atau 0,6 masih boleh ya. Ini rata-rata hitung data tunggal untuk kondisi yang ketiga. Nah, sekarang simpulannya dari yang tadi sudah Ibu bahas. Jadi intinya rata-rata itu kan sama dengan yang pertama ya jumlah semua datanya kan, jumlah semua datanya dijumlah ya kan, mau dia nanti ada kelipatannya atau apa semuanya dijumlah, dibagi banyaknya data. Atau boleh juga kan kita simbolkan namanya X bar. X bar sama dengan sigma X. Di sini kita tulis XI. I-nya dari data pertama sampai data N ya, banyaknya data N misalnya. Kayak gitu. Kalau misalnya dia ada double kayak tadi double, bisa juga biasanya tulis X bar sama dengan sigma I N XI dikali FI. FI itu berarti frekuensi masing-masing. Kayak tadi misalnya 10 ada 1, 10 kali 1, 11 ada 1, 11 kali 1, 13 ada 3, 11 kali 3. Jadi F-nya adalah 3-nya. Dibagi sama. Dibagi jumlah, kalau ini ya berarti jumlah dari FI-nya. Jumlah dari F-nya berapa? Gitu. Intinya sama, pokoknya jumlah semua data dibagi banyaknya data gitu ya. Untuk masalah rumus itu ya tergantung soalnya, tapi kalau intinya rata-rata itu menjumlahkan semua data dibagi banyaknya data. Oke, nah ini soal logika ini sengaja saya sampaikan karena sering banget keluar di soal-soal ini, apa namanya? Biasanya kalau soal mau masuk perguruan tinggi yang matdas nih suka ada, atau kalau soal mau masuk CPNS nih suka keluar juga nih soal-soal kayak gini. Saya anggap ini soal gampang ya, kalau orang matematika ini gampang. Jadi kalau CPNS soal kayak gini mudah lah ngerjainnya. Oke, ini gimana caranya? Ini kan dia bilang rataan hitung 15 bilangan, berarti 15 bilangan itu berarti ada X1, ada X2 sampai X15 ya kan? Kan ada 15 data. Itu rata-ratanya 13,4. Nah, rata-rata kan tadi dibilang caranya adalah kita jumlahin semua kan, kita jumlah ya kan? Kita jumlah semua, kita bagi 15, hasilnya itu 13,4 ya kan? Yang kita nggak tahu ini berapa hasil jumlahnya ya kan? Nah, berarti bisa kita simpulkan ini kan tadi simbolnya sigma X ya. Sigma SI
I-nya dari 1 sampai 15 karena N-nya 15. Nah, ini saya kali dulu aja, ini kali ini. Berapa hasilnya? 13,4 dikali 15 gitu. Itu hasilnya berapa? Ini ada di buku paket ya, halaman 61 nomor 3. Kalian boleh dilihat buku paketnya ya, halaman 61 nomor 3. Gitu ya. Jadi logikanya kalau kita mau cari jumlah banyaknya data, kita kalikan aja rata-rata, kita kalikan dengan N-nya, gitu ya. Kalau mau cari sigma X-nya. Oke, nah kalau gitu, sebenarnya gampang ngerjainnya nih ya. Saya kasih tahu caranya. Ini kalau di soal biasanya saya langsung aja kali ini, kita kalikan dengan ini, ya. Hasilnya berapa? 15 kali 13,4, yaitu 201. Terus ini kita kalikan dengan ini, berarti ini punya 8 bilangan pertama. Jumlahnya berapa dia? 8 kali 12,5. Itu adalah hasilnya 100, ya kan? Terus 6 bilangan kedua, 6 bilangan berikutnya maksudnya 6 dikali 15 ya. 6 dikali 15 itu 90 gitu. Jadi kalau kita menggunakan rumus yang tadi, sigma XI, I-nya dari 1 sampai 15, itu tadi 201 ya. Nah, itu kan kalau kita jabarin, karena datanya dari 1 sampai 15 itu kan boleh saya pecah menjadi, yang pertama 8 ya, 8 dulu. 8, terus habis 8, berarti 9 dong. 9. 6 bilangan berikutnya 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, sampai 14 nih kan. Nah, yang 15 di sini X15 ya kan. Gitu. Nah, ini berapa nih yang tadi bilangan 8 bilangan pertama? 100 kan? Ini 90, yang 6 bilangan yang kedua. 6 bilangan berikutnya gitu maksudnya. Nah, bilangan yang ke-15 nih yang berapa nih kan? Kita nggak tahu. Nah, baru deh kita hitung. Oh, X15 atau data ke-15 itu 201 dikurangi 190, berarti sama dengan 11. Jadi, data ke-15 adalah 11. Oke, soal logika yang kedua. Oke, mudah-mudahan ini ngerti ya. Nanti ini kan di record ya, jadi nanti kalian bisa lihat hasil recordnya. Oke, soal logika yang kedua. Nah, ini juga sama nih. Sebenarnya mudah, tapi ini karena ngomongin perbandingan, jadi seolah-olah kayak susah ya, padahal enggak. Oke. Di sini pendapatan rata-rata karyawan semua perusahaan. Wah, semua perusahaan berarti kita anggap tadi yang semua itu ya. Terus pendapatan rata-rata karyawan pria kita anggap di sini simbolnya misalnya banyak kan tadi kalau banyaknya data N. Kalau pria aja bisa kita sebut P. Oh, banyaknya pria ada P gitu ya. Padahal kan nanti ditanyain ya. Nggak apa-apa, banyaknya pria adalah P. Rata-rata pendapatan 3.200.000. Berarti kalau kita mau tahu sigma XP, jumlah pendapatan semua karyawan P kan tadi ya, kan tinggal dikali rata-ratanya ya kan, dikali P-nya gitu kan tadi ya. Nah, berarti sama aja rata-rata kan 3.200.000. 3.200.000 dikali P gitu. Berarti kalau yang untuk karyawan wanita juga sama dong. Ya, rata-rata dari yang wanitanya dikali, anggap ini jumlah wanitanya adalah W gitu ya. Berarti ini 2.850.000 W gitu kita sebut. Nah, ini nanti akan kita pakai untuk digabungan. Gitu ya. Nah, sekarang ini yang 3 juta. 3 juta itu apa? Kan gabungan ya. Gabungan itu sama aja menjumlahkan ini dengan ini gitu kan. Jadi rata-rata gabungannya itu kan berarti sama aja menjumlahkan banyaknya pendapatan yang pria sama banyaknya pendapatan yang wanita dibagi banyaknya banyaknya pria dan wanita gitu. Hasilnya 3 juta kan dia bilang gitu. Nah, berarti ini sigma XP tadi berapa? Oh, 3.200.000 P. Kalau yang
Ini pria ya, sorry pria. Yang W wanita berarti 2.850.000 W sama dengan, nah ini kita pindahin ke sini, kita kali ya, kita kali ini yang dalam kurung ini kita kali semua, berarti jadi 3 juta P tambah 3 juta W. Oke, nah berikutnya kita pindahkan yang P dengan P, yang W dengan W. Karena ditanyakan perbandingan pria dengan wanita, berarti nanti harus nulisnya gini. Pria banding wanita sama dengan, nah ini angkanya gitu kan. Nah berarti saya akan bikin seperti itu, berarti P-nya di kiri, W-nya di kanan. Berarti 3.200.000, ini kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan ya sampai bawah. Kalau nggak ntar saya hapus dulu. Dikurangi 3 juta P sama dengan ini, berarti 3 juta W dikurangi 2.850.000 W. Nah ini berapa nih? Ini 200 ya. 200.000 P sama dengan ini tinggal 150.000. Oke, berarti ini saya pindah ke kiri W-nya. Oke, bentar biar saya hapus dulu. Ini deh, ini hapus. Pindah ke sini aja ya. Ini kita pindah ke sini aja deh. Oke, berarti saya akan bikin P per W sama dengan, nah yang tadi di sini W-nya pindahin ke kiri. Jadi P per W. Sedangkan 200.000-nya kita pindahin ke kanan, berarti di sini jadi 150.000 per 200.000 ya. Kita perkecil, ini kan boleh dicoret ya, bukan coret sih, dibagi ya, dibagi 10.000. 15 per 20 diperkecil, jadi dibagi 5, 3 per 4. Oh berarti perbandingannya 3 banding 4 ya. Jangan sampai kebalik, misalnya kamu nulisnya kamu membaginya W per P, berarti wanita per pria, padahal ditanyanya adalah pria per karyawan pria per karyawan wanita. Jangan sampai kebalik ya. Jadi ada ya pilihan jawabannya ya di buku paket kalian halaman 65 nomor 5. Oke, berikutnya rata-rata udah selesai. Berikutnya akan kita bahas modus. Oke, modus itu kalian udah pasti udah tahu ya, modus itu datum yang sering muncul atau frekuensinya yang terbesar. Nilai rata-rata ujian bahasa Inggris 40 siswa sebuah SMA yang diambil secara acak 5,5. Berarti ini kalau bentar. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini rata-ratanya 5,5 dari banyak siswa 40. Berarti ini sama aja sigma X-nya itu. Kan tadi rumusnya boleh N dikali rata-ratanya ya. Berarti N-nya itu kan 40. Kita 40 kali 5,5. Ini adalah sigma X-nya. Itu ya. Berapa? Ini 220 ya. Oke, kita simpan dulu. Nah, berikutnya kita lihat di tabelnya. Di tabelnya kan nilai sama frekuensi. Kan kalau kita mau cari rata-rata dari tabel itu kan tinggal tadi nilai dikali frekuensi ya, yang tadi tuh sorry. Oke, kalau kalian mau nyari rata-rata kan kalau ini
Kalau kita mau nyari sigma X-nya, kalau kita mau cari sigma X-nya, berarti ini nggak sigma X doang, berarti dia XI dikali FI. Nah, maksudnya ini. X-nya itu nilainya, F-nya frekuensinya. Berarti tinggal kita kali 4 kali 17 ditambah N kali 10 ditambah 6,5 dikali 6 tambah 8 kali 7. Nah, ini 4 kali 17 68 10 N 6,5 kali 6 itu 39 ya, tambah 56. Oke, ini sama ini kan sama ya, maksudnya sama. Berarti ini hasilnya harus 220. Nah, berarti ini kita jumlah nih 68, 39, 56. Jumlahnya itu 163. Nah, 163 kita pindahin ke kiri. 10N masih di kanan. Berarti ini hasilnya ini 57 ya. Oke, berarti N-nya kita dapat 57 dibagi 10. 5,7 ya. Tapi itu kan bukan jawaban ya. Pertanyaannya adalah selisih nilai N terhadap nilai modus. Kita tahu di situ modusnya itu dilihat dari frekuensi terbesar. Udah jelas modusnya itu ada di angka 4 ya, nilainya 4 gitu ya. Frekuensi dia 17, tapi nilainya adalah 4. Nah, sedangkan N itu 5,7. Berarti selisihnya itu yang terbesar dikurangi yang terkecil. 5,7 dikurangi 4, berarti jawabannya 1,7. Jadi yang benar jawabannya adalah 1,7 ya, bukan 5,7. 5,7 itu hanya mencari N. Oke, gitu ya. Ini nomor 7. Ini soal nomor 7. Nah, sekarang soal nomor 8. Nomor 8 juga ditanya persentase modus. Kita udah tahu di situ modusnya udah kelihatan banget. Modusnya itu di frekuensi terbesar, berarti modusnya itu nilainya itu ada di nilai 6 ya kan, tapi dia punya frekuensinya 5 ya kan. Nah, namanya persentase itu berarti frekuensinya modus dibagi frekuensi semuanya. Nah, kita hitung dulu semua frekuensinya itu berapa? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Berapa jumlahnya? Nah, setelah kita hitung jumlahnya adalah 25. Oke, berarti persentasenya 5/25. Karena kan kalau modus frekuensinya 5, dari total semuanya 25. Berarti 5/25 dikali 100%. 5/25 itu 1/5 ya. 1/5 dikali 100%. Jadi sama aja 20%. Oke, berarti jawabannya yang 20%. Ini yang soal nomor 8. Silakan boleh ditandain di buku paketnya juga langsung boleh ya. Nyatetnya nanti juga boleh, nanti ini saya bagikan rekamannya ya. Oke, sekarang itu modus sudah selesai. Jadi data tunggal modus sangat gampang ya, kayak tadi. Sekarang median. Oke, median. Median tuh kayak apa sih? Median tuh sama dengan kuartil kedua. Kuartil tuh apa? Kuartil itu adalah seolah-olah gini, ada sebuah garis, ya kan? Ini garis lah atau apa garis. Nah, dia mau dibagi menjadi 4 bagian. Nah, saat membagi 4 bagiannya kita bagi dulu pertama tengah-tengah dulu kan, potong di tengah, baru di antara kiri kanan potong lagi tengahnya, potong lagi tengahnya. Nah, ini namanya kuartil 2 adalah median, titik tengah. Nanti kuartil 1, kuartil 3 itu nanti ya. Kalau ini namanya ini karena paling depan berarti minimum, nilai minimum, ini nilai maksimum. Nah, kelima ini namanya nanti adalah statistika 5 serangkai ya. 5 serangkai ya. Jadi kalau disebut statistika 5 serangkai sama aja menyebutkan minimum, S1, S2, S3 dan maksimum. Itu nanti ya. Jadi kita bahas dulu mediannya aja, titik tengahnya aja dulu ya. Oke. Titik tengah atau median atau disebut juga kuartil 2. Nah, kondisinya ada 2 di sini.
bisa jadi dia dari data genap atau datanya yang dari ganjil. Data genap gimana? Nah, kalau datanya genap, itu kondisi mencarinya, kamu ngerjainnya N-nya dibagi 2 langsung, gitu ya. Ditambah N yang tadi dibagi 2, tapi tambahin 1. Baru kamu bagi 2. Ini, kalau mau cari mediannya. Kayak apa sih contohnya ya ini? Ini udah diurutkan ya. Pertama-tama harus diurutkan dulu. Ini sudah diurutkan semua nih dari terkecil ke terbesar ya. Itu yang pertama, diurutin dulu. Diurutkan terlebih dahulu. Terus di sini datanya ada berapa? Di sini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oh, 20. Berarti 20, N-nya berarti 20 ya. N-nya 20. Berarti 20 dibagi 2 berarti 10 ya. Nah, 10 tambah 1, 11. Dibagi 2. Oh, berarti jawabannya. Nah, karena ini udah diurutin, udah tahu nih. Ini adalah data pertama, ini data kedua, ini data ketiga, dan seterusnya. Berarti data ke-10 ada di mana? Nih, ini data ke-10, ini data ke-11. Berarti X10 adalah 10, data ke-11 juga 10, dibagi 2, berarti jawabannya adalah 10. Oke, medianya 10. Itu kalau datanya genap. Jadi kalau genap, gunakan rumus yang ini. Ya, ganjil gimana ganjil? Nah, ganjil berikutnya nih, ganjil. Oke, ganjil. Nah, ini ganjil. Ganjilnya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 ya ganjilnya. Tapi ini belum diurutkan, berarti kita urutkan dulu. Kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Ya, berarti yang paling kecil berapa nih? 7, 7, 8, 9, 10, 10-nya 2 kali, 11, 13-nya 2 kali, 14 nggak ada 15, 16-nya 2 kali, gitu ya, diurutin dulu. Nah, cara ngitungnya gimana? Kalau untuk ini, ganjil gampang, mediannya ya, langsung aja. N tambah 1 bagi 2, karena kan dia ganjil, nggak mungkin dong ganjil dibagi 2 langsung, jadinya kan hasilnya juga koma ya, jadi dia N tambah 1 bagi 2. Kan N-nya dia 11 ya, ini banyaknya data ada 11. Berarti 11 tambah 1 bagi 2, 6 ya. Oh, dia ada di data ke-6. Data ke-6 di mana ya? Ini data ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Oh, ke-6 nih. 11. Berarti dia jawabannya 11 ya. Ada nggak solusi lain selain itu? Bisa kamu jabarin. Tapi kalau kamu jabarin nanti kalau soalnya N-nya banyak, nanti nggak bisa ngerjainnya gitu ya. Contoh nih kayak gini nih. Ini saya hapus dulu ini. Contoh nggak mau pakai rumus misalnya ya. Saya nggak mau pakai rumus Oke, kalau nggak mau pakai rumus, cara ngerjainnya juga gampang. Tinggal coret-coret aja. Masalahnya, kalau datanya banyak gimana? Ini kan datanya sedikit ya? Oke, sedikit. Saya contohin deh. Ini warnanya saya ganti dulu. Ini warna hijau deh. Oke, kalau tapi tetap ya harus diurutin, tetap harus diurutkan dulu terkecil ke besar. Kalau cara gampangnya coret aja, coret kiri kanan 2 pokoknya adil ya coretnya. Ini 1 1 1 1. Nah, dapat 11 gitu kan? Gampang kalau datanya sedikit. Kalau datanya banyak nggak bisa ya pakai cara itu ya. Kalau yang tadi gimana? Sama, ini juga gampang kok pakai yang tadi. Saya contohin ya. Ini coret 3 dulu deh. 1 2 3. 1 2 3. Coret 2. Coret 2. Coret 2. Coret 2. Coret 1. Satu lagi dari mulut soal ini. Nah, satu lagi satu. Ya. Kan sisa ini kan? Nggak mungkin kita coret dua-duanya habis dong. Nah, ini 10 tambah 10 dibagi 2 sama dengan 10. Oke. Jangan jawabannya 10,5 misalnya mentang-mentang tanggal sini, salah ya.
Oke, yang benar 10. Gitu ya, boleh. Kalau cara-cara kayak gitu boleh. Tapi kalau datanya sedikit sih oke. Kalau datanya banyak gimana ya? Banyak seperti apa nih? Seperti ini. Nah, ini kan lumayan nih, F-nya banyak loh. Mau kamu urutin dari awal sampai akhir kan nggak mungkin. Ya. Nah, sekarang tetap pertama-tama hitung. Ini udah diurutin ya, enak nih. Kalau tabel kayak gini udah diurutin. Terkecil, terbesar ya. Sekarang kita hitung dulu F-nya. F-nya berapa nih? Ya kan? Oh, ternyata ini F-nya ini ada di halaman, coba sebentar. Oh, ini buku paket halaman 101 ya. Kalau ada yang pengen lihat, ini buku paket halaman 101. Bekel 5. Nomor 5 ya. Oke, ini jumlahnya berapa? Jumlahin dulu ya frekuensinya. Jumlahnya frekuensi jumlahnya 48. Berarti datanya ada 48 ya. Berarti masuk yang genap. Kalau genap berarti tadi yang 48 dibagi 2, 24. Berarti X24 sama X25 dibagi 2, ya kan? X24 di mana? Taunya. Nah, kita lihatnya dari frekuensi. Nah, ini kalau ini kan nanti ada namanya frekuensi kumulatif. Nah, saya ajarin frekuensi kumulatif itu menjumlahkan dari awal sampai akhir. Jadi ini 5. Kan karena paling awal depan 5. Ini 9. Berarti 5 tambah 9, 14. Berarti ini baru sampai data ke 14. Ini 14 tambah 10, 24. Nah, berarti 24, data ke 24 ada di sini nih. Berapa nilainya? 2. Data ke 25 berarti ada di mana? Ada di sini. Sini data ke-25. Jadi data 24 ada di sini nih. Yaitu 2. Data ke-25 ada di sini. Yaitu 25 lagi. Nah, kan jadi salah. Oke, data ke-25 adalah 3 gitu. Nah, jadi ini hasilnya 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Oh, berarti mediannya 2,5. Jadi kalau frekuensi kumulatifnya mau diterusin, 24 tambah 12, 36, 36 tambah 6, 42 tambah 4, 46, ujung-ujungnya 48 pas, 48. Memang ini jumlahnya sama kan? Kan ini kayak kita menjumlah dari awal sampai akhir. Jadi data ke-24-nya itu ada di sini, ya kan? Tapi data ke-25 berarti kan berikutnya, sini. Jadi data ke-24 ada di sini 2, data ke-25 ada di sini di angka 3. Oke. Itu kalau misalnya datanya banyak kayak 48 nggak mungkin dong kamu urutin satu-satu ya kan. 0 0 0 0 0. Satunya ada 9. Wow, banyak. Nomornya belum ya kan? Lamaan. Oke. Sampai